Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Desember 2024. Tidak terasa dalam hitungan beberapa jam ke depan kita akan berganti tahun menjadi tahun 2025. Dan saya akan kembali mengajak Anda untuk memperbincangkan perkembangan politik di tanah air dan apa boleh buat kita terpaksa harus terus membicarakan seseorang yang bernama Joko Widodo yang pernah menjadi presiden selama 2 periode. Tadinya mungkin banyak di antara kita termasuk saya akan berpikir bahwa kita tutup buku sajalah soal Jokowi karena kan sekarang ini eranya Prabowo. Tapi ternyata Jokowi akan terus menjadi bayang-bayang Prabowo, kecuali kalau Presiden Prabowo itu ambil keputusan yang tegas gitu, memutus hubungan dengan Pak Jokowi. Tapi rasanya itu nggak mungkin terjadi ya. Setidaknya dalam waktu dekat ini. Prabowo kan sudah minta jangan dinyinyiri dulu dong ya. Ini kan baru 2 bulan, tunggulah sampai setidaknya 6 bulan. Gimana? Anda masih mau Pak Prabowo untuk memberi waktu sampai 6 bulan? Karena kalau saya lihat reaksi dari netizen sampai sekarang ini sesungguhnya ini tidak boleh terjadi. Mulai banyak yang sudah hilang kepercayaannya atau berkurang setidaknya kepercayaan pada Pak Prabowo. Ini tantangan buat Pak Prabowo ya, dalam waktu 6 bulan seperti yang diminta, apakah bisa membuktikan itu. Tapi mari kita bicarakan realitasnya hari ini bahwa kita masih harus bicara tentang Jokowi. Karena Jokowi, presiden 2 periode itu, sekarang dia secara terbuka dan tegas membantah bahwa dia pernah minta panjangan jabatan menjadi 3 periode. Dan sekali ini dia bahkan menantang, katanya dia mempersilahkan untuk ditanyakan kepada Ibu Megawati maupun Puan Maharani. Soal ini menjadi wacana saya kira yang sangat menarik di akhir tahun ini karena beberapa waktu terakhir ini kan setelah KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka, ini dia secara terbuka menyatakan bahwa ini merupakan pembalasan dendam. Meskipun bahasanya tidak seperti itu, tapi dia menyatakan bahwa ini karena dikaitkan dengan ada seorang yang marah karena ketika dia minta 3 periode itu ditolak oleh PDIP. Inilah yang kemudian direspon oleh Jokowi bahwa dia tidak pernah meminta seperti itu dan nggak seperti biasanya. Kali ini jawaban Jokowi itu tidak pendek-pendek tapi lumayan panjang untuk seorang ukuran Jokowi. Dan dia itu menyatakan bahwa minta agar framing jahat itu dihentikan. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Jadi sekarang dia menantang ya, silakan tanya kepada Ibu Megawati dan kepada Puan Maharani. Soal ini sebelumnya disampaikan oleh Hasto setelah 2 hari dia dinyatakan sebagai tersangka. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Nah sekarang pertanyaan saya justru apakah masih ada yang percaya dengan pernyataan dari Pak Joko Widodo tadi itu, karena sudah jadi rahasia umum bahwa Pak Jokowi ini kalau memberikan sen kanan berarti Pak Jokowi mau belok ke kiri. Itu udah bukan rahasia umum lagi, itu sudah jadi rumus baku. Jadi kalau Pak Jokowi menyatakan tidak berarti itu iya. Saya kira dengan menyatakan bahwa
dia tidak pernah minta perpanjangan 3 periode, ya ini sekarang semua orang atau netizen dipastikan mereka tidak akan percaya dan malah mengartikan sebaliknya. Oh berarti benar dong ya, Pak Jokowi pernah minta kepada Ibu Megawati untuk diperpanjang jabatan sampai 3 periode dan kemudian ditolak yang membuat dia marah. Coba kalau Pak Jokowi mengaku dia bahwa benar dia pernah minta 3 periode, ini mungkin loh ya, publik atau netizen akan mengatakan sebaliknya, oh nggak benar karena Pak Jokowi menyatakan dia benar minta seperti itu. Nah mari kita kilas balik lagi. Bagaimana sih awal mula ceritanya, kemudian ada rencana perpanjangan masa jabatan 3 periode ini. Kalau kita kilas balik lagi dan kita cari jejak digitalnya, sesungguhnya ide untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai 3 periode itu sudah dimulai ketika tidak lama setelah Jokowi terpilih untuk periode yang kedua, yakni pada tahun 2019. Pada waktu salah satu yang sangat gencar menyuarakan ini adalah Kodari. Ini pemilik lembaga survei Indobarometer yang sekarang ini sudah dapat imbalan jabatan ya sebagai wakil kepala staf presiden. Ini di pemerintahnya Prabowo ya, bukan di pemerintahnya Pak Jokowi. Pada waktu itu Kodari secara terbuka dia sangat gencar mengusulkan agar Jokowi itu didukung untuk periode ketiga. Alasannya pada waktu itu katanya untuk mengakhiri polarisasi yang terjadi di Indonesia ini, dan dia pun melihat bahwa Jokowi itu adalah figur yang sangat kuat. Indikatornya gampang sih menurut dia, yakni bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi itu sangat tinggi. Walaupun kita tahu ya tingkat kepercayaan publik semacam itu kan bisa jadi direkayasa, hasil main-main dari lembaga survei. Dan isu itu kemudian menggelinding karena sejumlah tokoh politik yang kebetulan itu juga menjadi menteri dan juga partai pendukung dari Jokowi ikut meramaikan soal itu. Ada waktu itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang jadi Menteri Perekonomian. Kemudian ada Zulkifli Hasan yang ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bahkan Muhaimin Iskandar itu juga sempat menyuarakan soal itu. Tetapi kan kita kemudian tahu bahwa bolak-balik ini soal ini kan yang paling gigih menentangnya adalah justru Ibu Megawati sendiri. Ini Ketua Umum Partai Politik tempat Jokowi bernaung, dan waktu itu hubungan antara Megawati dengan Pak Jokowi masih cukup baik, dan secara terbuka Ibu Megawati menyatakan bahwa dia memang menolak 3 periode, tetapi hubungannya dengan Jokowi itu baik-baik saja. Itu pernyataan Ibu Megawati. Dan waktu itu Kodari ketika ditolak ini soal 3 periode ini, kemudian tetap dia bahkan kemudian belakangan itu dia mengusulkan agar Jokowi itu menjadi wakil presidennya dari Prabowo. Jadi Prabowo Jokowi gitu. Bahkan pernah dibuat poskonya itu. Tapi di kalangan elit, di elit politik itu ketika wacana itu ditolak oleh PDIP itu kan kemudian lain ikut-ikutan menolak juga gitu. Dan modusnya berganti. Waktu itu yang menyuarakan adalah Luhut dan Bahlil. Pada waktu itu dua-duanya masih jadi menterinya Pak Jokowi. Mereka waktu itu mengusung gagasan agar masa jabatan dari Jokowi itu diperpanjang setidaknya 2 tahun, 2-3 tahun, dengan alasan katanya ada jeda 2 tahun karena pandemi COVID-19 yang membuat pemerintahan Jokowi pada waktu itu berjalan tidak efektif. Jadi cukup fair lah kalau Jokowi diberi tambahan lagi 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi apapun caranya memang terlihat sekali bahwa ya Jokowi memang menginginkan 3 periode, atau setidaknya dia didorong-dorong untuk jadi 3 periode. Dan ketika gagal dia didorong untuk memperpanjang masa jabatannya, dan kelihatannya Jokowi juga mau-mau saja. Walaupun kemudian ketika ditanya oleh wartawan, ini saya ingat sekali ini pada tanggal 2 Desember 2019 ini ketika berlangsung Jokowi ngobrol-ngobrol dengan wartawan istana gitu dalam situasi yang semi formal, dan wartawan sempat menanyakan kepada Jokowi apakah dia bersedia untuk menjadi presiden pada periode yang ketiga. Satu lagi Pak, soal masa jabatan 3 periode ini kan ribut banget Pak di DPR. Nah ini kalau dari Pak Jokowi sendiri mau nggak sih Pak untuk 3 periode ini? Terima kasih. Ini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada
keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, nah, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Jadi sekali lagi Jokowi waktu itu menolak ya, dia menyatakan tadi itu 3 hal. Makan yang terakhir kata dia kalau ini ada yang ingin menjerumuskan dia, mencari muka, menampar muka dia, dan ada yang menjerumuskan dia. Tapi sekali lagi orang juga waktu itu sudah menafsirkan bahwa Jokowi itu pokoknya kalau dia ngomong tidak berarti iya. Jadi ya publik tetap menafsirkan bahwa dia itu ingin sampai 3 periode. Nah bahkan ini yang dilakukan oleh PDIP itu cukup drastis. PDIP kan pada waktu itu mengusulkan agar ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 di MPR. Ibu Megawati pada waktu itu menginginkan agar ada semacam GBHN seperti di era Orde Baru yang disebutnya PPHN. Untuk meloloskan itu kan kemudian dilakukan amandemen. Tetapi pada last minute akhirnya pada tahun 2022 itu PDIP memutuskan untuk menarik usulan soal amandemen UUD 45 itu karena khawatir itu digunakan oleh para penumpang gelap. Jelas yang dimaksud ini adalah para pendukung Jokowi yang ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya udah berundang-undang perubahan ya udah 2002, itu bukan 45 lagi. Yang memungkinkan masa jabatan presiden itu tidak hanya 2 periode tapi menjadi 3 periode. Itu yang kemudian dihadang oleh PDIP. Jadi kelihatan sekali bahwa sejak awal Ibu Megawati ini jadi penentang terdepan dalam soal menolak perpanjangan masa jabatan dari Jokowi. Padahal kan sebenarnya kalau pada waktu itu katakanlah Ibu Megawati menyetujui, rasa-rasanya sih akan goal karena itu tadi para ketua umum partai politik kan sudah menyuarakan hal yang sama seperti yang tercermin diucapkan oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan juga Muhaimin Iskandar ini waktu itu ketua umum Partai Golkar, ketua umum Partai Amanat Nasional, dan ketua umum PKB. Jadi kalau tinggal tambah PDIP setuju dan nanti kemudian ditambah partai-partai yang lain, ya ini soal perpanjangan masa jabatan Jokowi itu bakal goal. Apalagi pada waktu itu Pak Prabowo juga sudah menjadi menterinya dari Pak Jokowi. Jadi artinya Gerindra juga berada di barisan pemerintahan. Tapi gara-gara Ibu Megawati dan PDIP yang berkeras menolak, ya itulah yang kemudian menyebabkan itu gagal. Nah dari situlah mulai hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu merenggang dan puncaknya tentu pada Pilpres 2024 kemarin ketika Pak Jokowi itu justru melawan keputusan Ibu Megawati mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan dia mengajukan sendiri putranya sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dari situ saya kira pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh PDIP bahwa Pak Jokowi itu marah kepada PDIP dan Ibu Megawati karena ambisinya untuk menjadi presiden 3 periode itu dihalangi, saya kira nggak terlalu berlebihan, nggak salah gitu ya. Bahkan kan sekarang belakangan ini justru muncul rencana Pak Jokowi itu untuk mengambil alih PDIP. Dalam bahasa Ibu Megawati disebut akan mengacak-acak Kongres PDIP itu. Dan hal yang sama itu sudah disampaikan oleh Hasto bahwa Jokowi melalui seorang menterinya itu pernah menghubungi kader PDIP yang pernah jadi menteri Jokowi dan menyampaikan bahwa keinginan Jokowi untuk menjadi ketua umum PDIP. Dan ini kemudian ditolak lagi oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati kan dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa dia itu sebenarnya sudah ingin pensiun ya. Ingin main dengan cucu-cucu bahkan cicitnya. Tapi ketika dia mendengar ada orang lain yang ingin mengambil alih PDIP, ya dia batal mundurnya itu. Siapa orang itu?
ya hampir dipastikan itu adalah Jokowi. Dan yang terakhir kemarin ya tanggal 12 Desember ketika berlangsung peluncuran buku dari Profesor Todung Mulya Lubis, Ibu Megawati malah bicara tadi itu ya, ada orang yang ingin mengawut-awut Kongres PDIP. Dan kata dia karena itulah kemudian Ibu Megawati tetap ngotot dia kalau gitu saya akan kembali menjadi ketua umum lagi.